pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Syukurlah. Bagaimana, ada yang tidak hadir? Oh, tidak ada. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau review dulu. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, bakteri. Ada yang masih ingat pengertian dari bakteri itu apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, Tania silakan. Pengertian bakteri itu apa? Oke, bagus. Jadi bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Berikan tepuk tangan untuk Tania. Oke, dan juga ada yang masih ingat jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuk? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, Dimas. Oke, jawaban dari Dimas yaitu basil, bentuknya seperti batang, kokus bentuknya seperti bola, dan spiral atau spirilium bentuknya lengkung. Oke, tepat sekali, Bos. Hari ini kita akan membahas salah satu cabang biologi yang disebut dengan virologi. Dari namanya saja pasti kalian sudah tahu kalau cabang biologi yang satu ini akan membahas tentang virus. Mari kita mengenali virus secara bersama-sama. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih virus, apa sih pengertian virus itu. Nah, pengertian virus itu sendiri dalam biologi yaitu parasit yang berukuran mikroskopik dan menginfeksi sel organisme biologis. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur tubuh, bentuk tubuh, kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah virus. Virus ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer, itu pada tahun 1883. Ia menemukan pada tumbuhan tembakau. Ternyata muncul bercak-bercak. Makanya dia bilang tembakau itu mengalami penyakit mozaik. Tapi dia belum tahu jenis patogen apa yang menyerang tembakau tersebut. Tapi dia berasumsi bahwa itu memang terkena bakteri, bahwa itu adalah bakteri yang menyerangnya. Kemudian tahun 1892 seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini menemukan bahwa ternyata makhluk hidup yang menyerang tembakau itu saat disaring pada saringan bakteri ternyata dia lolos. Jadi dia berpikir bahwa ini bakterinya yang berukuran sangat kecil. Kemudian beberapa tahun berikutnya pada tahun 1898 seorang peneliti bernama Martinus Beijering dia menemukan bahwa pada saat dia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh penyakit mozaik ini, ternyata pada saat disuntikan pada tumbuhan tembakau yang lain, daya serang dari patogen ini ternyata tidak berkurang. Sehingga Martinus Beijering ini berasumsi atau mengambil kesimpulan bahwa patogen yang menyerang tembakau ini merupakan patogen yang bisa bereproduksi. Kemudian pada tahun 1935 seorang peneliti bernama Wendell Stanley
Seorang peneliti bernama Wendell Stanley menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut ternyata bisa dikristalkan. Jadi dia berpikir bahwa dia ini bukan bakteri tapi makhluk hidup lain yang kita kenal dengan virus. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur virus. Jadi yang pertama itu virus, kita tidak bisa mengkategorikan virus sebagai sel. Jadi dia dikatakan sebagai makhluk aseluler. Kenapa? Karena pertama dia tidak memiliki membran inti, pastinya juga tidak memiliki membran sel. Dan yang kedua itu virus tidak memiliki inti sel atau nukleus. Yang ketiga, dia pun tidak memiliki cairan sel atau yang disebut dengan sitoplasma. Dia juga tidak memiliki organel-organel sel. Yang dia miliki itu ternyata berupa materi genetik, yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat yang dia punya ini ternyata hanya satu. Jadi dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Karena dia memiliki asam nukleat, makanya dia bisa bereproduksi. Hanya saja dia mampu bereproduksi pada makhluk hidup lain. Jadi dia harus hidup secara parasit. Nah, dia harus hidup sebagai parasit, makanya kita sebut dengan parasit obligat. Artinya dia tidak bisa hidup jika tidak menumpang. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang salah satu struktur dari virus, tapi sebelumnya kita bahas sedikit tentang bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang bentuk spiral, berbentuk seperti tabung, ada yang berbentuk bulat seperti bola, ada yang berupa filamen atau benang, ada juga yang menyerupai huruf T. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari virus. Ada yang spiral, yaitu bentuk tabung, bulat seperti bola, filamen atau benang, ada yang menyerupai huruf T. Salah satu virus yang bentuknya seperti huruf T disebut dengan bakteriofag. Jadi kita bahas sedikit tentang struktur tubuh dari bakteriofag tersebut. Nah, di bagian kepala disebut dengan kapsid atau selubung protein. Ini merupakan kapsid atau selubung protein. Di dalam kapsid terdapat materi genetik, yaitu DNA. Nah, ini merupakan DNA. Ini merupakan bagian leher ya. Ini bagian kepala. Ini bagian ekor. Dan ini leher. Di bagian leher ini terdapat, ini disebut dengan selubung ekor. Nah, bagian ekor ini yang tajam ini merupakan jarum penusuk.
dan ini disebut dengan serabut ekor. Nah, jadi struktur virus itu terbagi atas 3. Dari sini ke sini merupakan kepala, ini bagian leher, dan ini bagian dari sini ke sini bagian ekor. Fungsi dari kapsid yaitu untuk menentukan bentuk-bentuk virus. Jadi kapsid ini dia yang menentukan bentuk-bentuk virus. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Oke, Ibu review sedikit. Jadi, yang pertama tadi saat kita membahas struktur virus, ingat bahwa virus itu aseluler, hanya memiliki DNA saja atau RNA saja, dan mampu bereproduksi. Tapi dia harus menumpang pada makhluk hidup lain, atau disebut dengan apa tadi? Parasit obligat. Oke, bagus. Dan satu lagi, virus itu makhluk yang labil karena dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena apa coba? Karena dia dapat bereproduksi. Bisa juga dikatakan benda mati karena karena dapat dikristalkan. Nah, kalau virus yang berbentuk huruf T tadi disebut dengan virus apa? Dengan virus obligat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah mengerti. Oke, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan minggu depan kita akan bahas lanjut tentang virus, yaitu tentang reproduksi virus, peran virus, dan bahaya virus. Silakan searching materi di internet, di YouTube, silakan menonton supaya minggu depan saat kita mempelajarinya kalian sudah ada bayangan sedikit. Oh, perannya seperti ini, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita.